Swastiastu, Mbok. Kamu kemari sendiri? Iya, Tiang sendiri, Mbok. Kamu tidak sekolah? Tiang sudah pulang sekolah. Meme juga sudah tahu kok. Tiang kesini mau jenguk Mbok. Ini ada titipan dari Meme, Mbok. Sukses Mama Prani. Kemarin Lisake, Mbok Sari, dan anak-anaknya juga berkunjung kemari. Iya di sini sampai malam. Oh, syukurlah kalau begitu, Mbok. Oh iya, beli beratnya kemana, Mbok? Pasti kerja dia. Dia sudah pulang kerja, tapi pergi lagi. Katanya ada urusan penting. Oh, begitu. Mbok, kalau Tiang boleh usul, bagaimana kalau Mbok tinggal bersama kami saja di rumah untuk sementara waktu, Mbok? Maksud Tiang, selagi Mbok masih dalam keadaan berduka seperti ini, Meme dan Tiang bisa menjaga Mbok. Ya, paling tidak adalah yang Mbok ajak untuk curhat. Apalagi kan Librata kerja seharian. Nanti Mbok di sini sendiri yang akan menanggung semua kesedihan ini, Mbok. Ini juga atas saran Meme loh, Mbok. Beliau sangat berharap semoga Mbok bisa tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Terus terang saja, kami tidak ingin melihat Mbok berlarut-larut dalam kesedihan seperti ini, Mbok. Meme juga harus ingat, sebentar lagi cucu Meme yang ada di perut Tiang akan segera lahir. Tiang dan Blibrata akan sangat senang apabila Meme bisa melihat langsung cucu Meme lahir dan tumbuh dengan baik. Setiawati Berdaya. Kak Oyo. Mau kemana nih, Ci? Iya. Desako toh ngajak Sari, Kak Den Kak Nyen. Nene Kak Kadlon cep ke warung beli mako. Kak, Kak kok jalan gerayang-gerayang sendiri begini? Ajo, Anak dan cucu kemana? Kenapa tidak minta tolong mereka saja? Adah, sing pekak nu mampu nih, pekak nu mampu. Lagi pula jalan-jalan itu kan sehat. Hah? Makanya pekak seneng jalan-jalan. Ya, pengman meseliahang dek. Jadi pekak tidak perlu bantuan. Hah? Oh ya, ngomong-ngomong, kalian ini pulang mau jenguk Meme? Iya, Kak. Sambil ngecek atap Alidajo di tempat Meme tidur. Kasihan Meme. Katanya ketika hujan-hujan kemarin, ada atapnya bocor. Iya, Kak. Kami juga ingin bicarakan pada Meme. Ada rencana 2 bulan ini, kami sekeluarga, Tiang, istri sama 2 anak Tiang, akan pulang kembali ke kampung, Kak. Rumah Tiang di kota akan Tiang jual. Anak-anak akan Tiang pindahkan sekolahnya. Untuk urusan pekerjaan Tiang sama istri Tiang, kami akan sama-sama ngajak saja dari sini, Kak. Ya, bagus itu. Artinya akan ada yang akan menjaga dan merawat Meme kalian. Ya, yang sudah usur dan matanya sudah tidak melihat lagi. Janganlah terus-terusan yang menjaga dan merawatnya itu Ceneng Meprani, adik bungsu kalian. Aduh, kasihan dia. Hah? Sementara kakak sulungmu itu I Gede Caru tuh jag ngelalang ke gaene sing taen jumah metajen punya dan gaene tuh. Justru itu, Kak.
Kami sudah membuat keputusan bulat akan tinggal di kampung saja. Minggu depan ini, anak-anak sudah kenaikan kelas. Itu waktu yang pas untuk mereka pindah sekolah. Anak-anak tidak keberatan pindah sekolah. Bahkan mereka mengaku senang sekolah di desa. Iya, Kak. Ya, astungkare. Yang penting anak-anak kalian itu sehat-sehat semua, ya. Oh ya, kebetulan Pekak ketemu dengan kalian di sini. Pekak mau bertanya tentang adikmu, Cening Melasti. Maksud Pekak, bagaimana keadaannya pasca kehilangan bayinya itu. Pekak sendiri sudah sempat ketemu dengan meme kalian. Ampun, Kak ya. Ya, dan menanyakan masalah itu. Waduh, Pekak jag. Aduh, berbela sungkawa sedalam-dalamnya toh. Oh, suk semua, Kak, suk semua. Kami semua juga sungguh berduka, Kak. Terlebih lagi Adi Melasti. Dia sempat ingin mengakhiri hidupnya, Kak. Untunglah suaminya Brato yang terus menguatkan untuk bertahan menghadapi kenyataan ini. Kami semua juga terus-terusan memberinya support, Kak. Aduh, kasihan Cening Melasti itu. Terus, bagaimana proses penanganan jenazah bayinya itu? Apa diaben, apa? Dipendem, ditanam, Kak. ditanam, Kak. Ditanam. Ditanam ya. Bayi yang dilahirkan Adi Melasti itu normal, Kak. Usianya 9 bulan. Memeh. Ia sempat bertahan hidup selama 3 hari. Jadi upacaranya pun digelar secara khusus sesuai dengan adat yang berlaku di desa adat atau keluarga Adi Brata. Kami semua hadir waktu upacara itu, Kak. Ya, begitulah. Kita semua harus bersabar ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di luar kuasa kita. Bagaimana? Bu Melasti mau kan tinggal di rumah untuk sementara waktu bersama kami? Oh iya, Mbak. Mbak sudah tahu belum? Kalau Blisake dan keluarganya dalam waktu dekat ini akan pindah ke sini juga, Mbak. Katanya rumah mereka yang ada di kota itu akan dijual. Mbak, Iya, Mbok sudah tahu. Kemarin saat berkunjung kemari, ia sudah sempat menyinggung soal itu. Menurut Mbok, baguslah itu. Kamu sendiri yang merawat Meme kan tahu, belakangan ini Meme sering sakit. Tapi Mbok tidak bisa berbuat banyak. Mbok punya tanggung jawab orang tua lain. Bapak dan ibunya Blibrata yang tinggal di kampung. Mereka sudah mewanti-wanti agar Mbok dan Blibrata bisa cepat pulang. Blibrata itu kan anak tunggalnya mereka. Ma Prani, sudah lama? Sudah pulang sekolah atau bolos nih? sudah pulang sekolah lah, Bli. Masa bolos? Aduh, perut Mbok mules lagi. Mbok ke belakang dulu ya. Bli, bagaimana sebenarnya keadaan Mbok, Bli? Ya, mungkin perlu waktu panjang untuk memulihkan kondisi emosionalnya. Ia masih trauma, ia masih sering bengong, seakan-akan pikirannya kosong, menerawang jauh. Kala tidur, ia acap kali mengigau, terbangun, bahkan berteriak-teriak di tengah malam.
Beli mengerti. Siapa sih yang tidak sedih kehilangan bayi kandungnya? Anak pertama lagi. Tapi Beli tidak ingin larut terus-terusan dalam kesedihan. Karena Beli juga harus menguatkan hati mbokmu. Sudah berkali-kali Beli sampaikan padanya bahwa ini adalah takdir yang harus diterima. Anak itu bukan milik kita, bukan hak kita. Selalu Beli ingatkan tentang hal itu. Bli, Mbok juga sering bilang kalau dia sering bermimpi yang aneh, Bli. Salah satunya, dia bermimpi kalau di rumah kami itu ada tetaneman. Katanya ada seseorang yang menaruh itu di pekarangan rumah kami. Ya, menurut Mbok, itu bukanlah sesuatu yang baik bagi pemilik rumah. Tetapi, Tiang sendiri masih tidak mengerti, Bli. Apa itu arti tetaneman? Hal itu juga sudah berkali-kali disampaikannya kepada Bli. Bli katakan itu hanya mimpi. Mungkin itu efek dari pikirannya sedang kacau. Dari apa yang Bli pernah dengar, dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita, memang ada istilah tetaneman. Tapi itu lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, magic, ilmu hitam, dan sejenisnya. Tetaneman itu berupa sepaket benda-benda bertuah. Bisa batu permata, bangkai binatang, sampai tanah kuburan. Kadang juga berisi kain yang ada tulisannya dan gambar rerajahan. Pasti mau makan sekarang, biar Beli siapkan. Tidak, nanti saja. Makan dulu, Mbok. Jangan ditunda. Nanti mahnya kumat lagi. Tetaneman? Ratu Haji jangan mengada-ada. Mana mungkin di rumah Tiang ada tetaneman? Siapa yang memasangnya? Dan untuk tujuan apa? Untuk membuat penghuni rumah sakit-sakitan? Bertengkar satu sama lain? Agar Tiang selalu tertimpa sial terus? Ngomong-ngomong, Niki serius Ratu Haji? Gede, jika kamu mau boyo, mengabaikan atau meremehkan apa yang kuucapkan, pergi, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ampura Ratu Haji, Tiang hanya bercanda. Maksudnya, Tiang percaya soal tetaneman itu. Tetapi Tiang kesini bukan untuk membicarakan itu. Bukankah Tiang sudah bilang sama Ratu Haji di awal tadi, Nunas bekal gegemet agar Tiang memiliki kekebalan. Jika boleh lagi, agar Tiang menang terus di arena Tajen. Berapapun Ratu Haji pasang harga, Tiang akan bayar. Niki serius Ratu Haji. Tolong. Gede, kamu tidak akan pernah kebal. Kamu tidak akan pernah menang di arena Tajen. Karena ada tanaman di lingkungan rumahmu itu. Aduh. Sekali lagi ampura Ratu Haji. Wo Tiang, Jero Somyo, yang sekarang ini masih menjalani masa hukuman di rumah tahanan polisi karena perkara pencurian pertimo di Pura Desa itu pernah
menyinggung soal tanaman itu. Namun waktu itu Tiang menganggap beliau hanya mengada-ada. Gede Jaru, lewat penerawangan mata batin lewat mimpi, lewat petunjuk niskala yang dapatkan dari kamar suci. Di pekarangan rumah kita ini ada orang yang memasang tanaman. Ini sungguh berbahaya bagi kita semua. Mememu, kamu sendiri, dan adik-adikmu ini sudah terancam. Wow, kalau Wo sudah tahu begitu, mengapa Wo tidak mencari, menggali, lalu memusnahkan tanaman itu? Dan yang menjadi pertanyaan Tiang Wo, siapa yang memasang tanaman itu? Apakah mungkin orang luar bermaksud mencelakai kita semua? Wow, bisakah Wo mendeteksi di mana tanaman itu dipasang? Sekaligus menerawang siapa yang melakukan itu? Gelap. Petang deh. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Mungkin karena kemampuan terbatas deh. Berapa kali sudah nunas ring sesunan, nunas icil. Tapi tetap gelap. Jek petang. Wow, gue yakin kalau tanaman itu memang benar-benar ada. Wow, wow, Aku mampu melihat lebih dari apa yang Womu mampu. Yang menanam tanaman itu adalah orang dalam. Ya, salah satu orang-orang yang tinggal di rumahmu itu. ah, Mok, jag makejang jemak mok gaya ni. Si numag kene. Memangnya mok bisa mencangkul dengan keadaan mata yang sudah tidak bisa melihat begitu? Haro. Men soja. Men soja. Tumben kelihatan. Jarang ya melihat Mbok mencangkul seperti ini. Iya. Udah biasa Mbok mencangkul seperti ini. Walaupun mata Mbok buta seperti ini, Mbok masih bisa merasakan. Tidak masalah. Men soja, sekarang kan sudah musim hujan. Jadi ini tanah-tanah harus diratakan. Rumput-rumput harus dibabat. Mbok mau menanam banyak pohon baru di sini. Tanam pohon, tanam pohon, tanam kebaikan, tanam
dan tanam agar kehidupan ini terjaga. Begitu Men Soce. Dasar mantan guru sastra dan agama. Punya saja kata dan cerita. Terus kemana saja Men Soce belakangan ini? Kok jarang kelihatan lawatnya ya? Kita tetanggaan begini kok mau tidak tahu? Ayo kita cerita ke rumahnya Mbok. Ayo kita mampir ke rumah, ayo. Aduh, Mbok dapat mencangkul segitu saja. Seger rasanya bayunya loh. Terus, ayo cerita. Kemana saja Men Soce belakangan ini? Mbok, Iya. Tiang baru saja datang kemarin malam. Ini Tiang bawakan sekadar oleh-oleh. Suk semua ya. Kemana Tiang pergi? Itu nanti Tiang cerita. Rahasia. Si rahasia begitu. Sekarang Tiang tanya pada Mbok. Tanya apa? Soal Cening Melasti. Tiang baru dengar kabar itu, Mbok. Apa benar bayi Cening Melasti yang meninggal baru 3 hari dilahirkan? Aduh, bayi laki-laki lagi. Tiang sangat kaget. Aduh, Mbok. Bagaimana sekarang keadaan Cening Melasti dan suaminya Brata, Mbok? Men Soce, ini takdir. Sesuatu yang terjadi di luar kendali manusia memang harus kita ikhlaskan. Siapa di antara kita yang tidak bersedih? Siapa di antara kita yang tidak merasa kehilangan? Semua Men Soce. Melasti kehilangan anak, mau kehilangan cucu, gitu. Sayang Tiang di luar daerah waktu penguburan bayinya Cening Melasti. Oh, Iya. apa benar hanya karena alasan medis dan kelainan jantung bayi itu bisa meninggal? Apa tidak ada alasan lain? Secara niskala misalnya? Apa Mbok dan keluarga Brata sudah dapat lunas baos kena lingsir? Siapa tahu kita ada kesalahan atau keiwangan apa yang secara tidak sengaja kita lakukan. Bagi Mbok, ini murni penyebabnya medis. Ada kelainan jantung seperti kesimpulan diagnosa para dokter. Mbok tidak melihat ada unsur niskala di sini. Marilah kita melihatnya secara realistis dan ilmiah saja. Jangan mengada-ngada dengan menyeretnya ke wilayah niskala. Yoh, siapa tahu. Kan hidup ini skala niskala, Mbok. 2 hal yang selalu berdampingan. Mbok sendiri yang sering bilang begitu pada Tiang. Itu kan teori. Teorinya memang begitu. Sudahlah, Mbok. Yang penting Cening Melasti berangsur-angsur pulih kondisinya. Ya, Dan yang penting lagi, Ya. Mbok tetap sehat dan waras. Apa tadi Men Soce bilang? Tidak sehat
dan waras. Jadi selama ini Mbok tidak waras, begitu? Hah? Ya kadang-kadang tidak waras. Loh, kenapa begitu? Mbok ingat, waktu pengerupukan jelang hari Nyepi dulu, kita dapati Mbok terbaring di kamar dalam keadaan tidak bernafas. Kami semua panik dan menangis histeris. Kami mengira Mbok sudah meninggal dunia. Iya. Dini hari esoknya Mbok bangun dengan rasa tidak bersalah. Ternyata Mbok menjalankan aksi mati raga sementara. Kami dan seisi kampung ini merasa kaget. Mbok telah mempermainkan perasaan kami. Sekarang Tiang tanya pada Mbok, apa perilaku Mbok itu waras atau tidak? Iya. Aduh, tapi kan waktu itu Mbok sudah bilang sama anak dan menantu Mbok kalau Mbok ingin memaknai hari Nyepi dalam keadaan nyata pada diri Mbok. Mbok ingin hidup ini lebih bermakna manakala Mbok melihat sinar-sinar terang dalam kegelapan. Dan juga Mbok ingin dapat berjalan damai dalam kesunyian. Begitu Mensoce. Itu dah namanya tidak waras. Mbok. Mensoce. Ampura Pak Kadus, yang hubungi Pak Kadus mendadak seperti ini. Ini soal Gede Caru, anak sulungnya Mimi Saseh. Mimi, wenten napi malih niki jero. Apakah dia berulah lagi? Begini Pak Kadus. Tadi begitu Tiang turun dari Wantilan Desa, seusai acara simokramo para pemangku desa, Tiang dicegat oleh Gede Caru di pelataran. Tanpa basa-basi, dia langsung menyampaikan maksudnya, mengundang kita berdua, Tiang selaku bendesa, Pak Kadus dari kedinasan, untuk menjadi saksi. Saksi? Menurut Tiang, ini undangan yang cukup nyeleneh. Nyeleneh? Undangan seperti apa itu jero? 2 hari lagi, hari Kamis atau Respati, yang tepat nemu Kajang Kleon, Gede Caru bermaksud ngangkit atau akan menggali tanaman yang diduga ada di pekarangan rumahnya. Nah, rupa-rupanya Gede Caru meminta bantuan Ratu Haji. Ratu Haji? Ratu Haji yang dari Pesraman Tegagung yang cukup terkenal itu. Menurut Gede Caru, Ratu Haji lah yang sudah sejak lama mendeteksi atau menerawang bahwa di pekarangan Mimi Saseh itu ada yang memasang tanaman. Nah, ini bahaya. Karena menurut dugaan mereka, dan begitu juga pada umumnya, tanaman itu punya tujuan negatif untuk menyakiti orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Ampura jero bendesa, bisa saja juga mengada-ngada. Pertanyaan Tiang, apakah benar di pekarangan rumah Gede Caru atau Meme Saseh ada yang memasang tanaman? Mengapa percaya begitu saja pada Ratu Haji? Jangan-jangan ini hanya omong kosong semata. Masa yang begitu-begitu dipercaya?
Bagaimana dengan Meme Sasih? Apakah beliau percaya begitu saja? Tapi apapun itu, kita nanti datanglah. Gede Caru menyampaikan undangannya dengan rasa tulus, dengan sangat hormat. Semua warga di desa ini harus kita berikan perhatian yang sama dan kita hormati, termasuk Gede Caru. Apapun itu, sepanjang tidak bermasalah, kita datanglah Pak Kades. Nggih, tiang sepakat jero. Ngomong-ngomong, apakah Ratu Waji itu mampu dan sempat menerawang kira-kira siapa yang memasang tanaman tersebut? Apakah Gede Caru ada menyinggung soal itu, Jero? Ada. Konon menurut Ratu Waji, yang melakukan atau yang memasang tanaman itu adalah salah satu dari penghuni rumah tersebut. Nah, ini celaka dan bahaya. Menurut Tiang, penjelasan Ratu Aji ini akan berdampak sangat tidak baik bagi sesama penghuni rumah itu. Mereka akan saling berpraduga, curiga mencurigai, dan mungkin keluarga ini bisa jadi akan kacau. Hubungan renggang, saling fitnah, saling menyalahkan, bahkan bisa jadi saling membenci. Saya waktu ini ke Jero Bendesa. Jika yang disebut Ratu Waji itu penghuni rumah, kan kita sudah tahu siapa saja mereka. Di situ hanya ada Meme Sasih dan anak bungsunya Meprani, yang kini sudah duduk di bangku SMA. Dan ada juga kakaknya Meme Sasih, Jero Somyo, tapi sekarang sudah berada di rumah tahanan polisi menjalani hukumannya. Sedangkan anak Meme Sasih yang lain, Desake sama Cening Melasti, mereka kan sudah menikah dan tidak tinggal lagi di rumah itu. Nah, sedangkan si sulung, Gede Caru, kita tahu dia jarang di rumah. Apalagi Tiang dengar sebenarnya dia sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya. Nah, apa mungkin di antara mereka itu yang melakukan pemasangan tanaman tersebut? Tidak mungkin kan? Ya. Jika itu tidak mungkin, berarti tidak menutup kemungkinan yang melakukan itu orang luar. Berarti terawangan Ratu Waji itu salah dan mengada-ngada, Jero. Ya, berarti Ratu Haji bohong. Dan bisa dibilang beliau menyebarkan fitnah. Kenapa kita jadi ikut berspekulasi tentang isu yang konyol seperti ini ya? Kenapa kita jadi dungu dan dibodoh-bodohi ya? Betul, Jero. Niki urusan intern keluarga mereka yang penuh intrik, praduga tak benar dan fitnah. Bila perlu, kita justru harus ikut meluruskannya, Jero. Bukan malah memperkeruh. Iya, Pak Kardus, betul itu. Apapun itu, nanti kita datanglah sesuai permintaan atau undangan Gede Caru. Ya, nanti kita lihat seperti apa yang terjadi. Nggih, ngiring Jero, ngiring. Ayo, ngiring. Iya, terus. Tanaman itu kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Anakku. Iya. Dia mengerti lagi. Aja Melasti, tenang. Anakku. Tenang. Tenang, Melasti.
Tenang, tenang. Minum dulu. Minum dulu, minum. Beginilah dia pada saat-saat tertentu, Bli. Mo. Untung saja Bli dan Mo kebetulan datang. Jadi Bli dan Mo bisa langsung lihat keadaannya seperti ini. Ini trauma yang perlu waktu untuk memulihkannya. Sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan, Mo bisa merasakan apa yang terjadi dan dirasakan Adi Melasti. Kehilangan darah daging yang tumbuh dan besar selama 9 bulan dalam kandungan tentu sangat menyakitkan. Tapi kita pada akhirnya harus percaya pada yang di atas. Benar itu apa kata mbokmu. Tiang sudah selalu ingatkan itu kepada Melasti. Tapi pada saat-saat tertentu ia masih saja stres-stres seperti ini. Kita semua harus bersabar. Satu-satunya yang bisa memulihkan Adi Melasti adalah kita semua dengan memberikannya support yang baik. Brato, Lis keluarga akan pulang besok, Brato. Oh, jadi ya. Bli dan Mbok sekeluarga akan pulang kembali. Iya. Tiang senang mendengarnya. Meme memang harus ada yang menjaga. Kasihan Adi Meprani selama ini merawat Meme sendirian. Waktu berkunjung kemari tempo hari, ia sempat mengusulkan agar Tiang tinggal di rumah kampung untuk sementara waktu. Meme juga menginginkan hal yang sama. Meprani dan Meme ingin menemani dan menjaga Tiang dalam keseharian. Mereka tidak ingin Tiang berlarut-larut sedih seperti ini. Itu saran bagus. Kita semua juga setuju. Mumpung Mbok sekeluarga akan pindah tinggal di kampung, jadi kita bisa tinggal satu rumah sama-sama. Tiang yakin, Bli, Meme dan Adi Meprani pasti senang. Iya, benar itu Melasti. Bagaimana dengan Bli Gede Caru? Jangan-jangan dia nanti... Melasti, jangan kau pikirkan jelema lengah seperti itu. Apa dia juga pernah memperhatikan Mimi? Tidak kan? Anggap saja Beli Gede Caru itu tidak ada. Melasti, tenangkan saja dirimu. Ayo besok kita pulang, kita kumpul-kumpul lagi. Melasti, kamu tinggal saja sementara di rumah. Kira Adi Brata pasti akan setuju. Tiang dan Bli Brata pikirkan dulu ya, Bli. Tiang masih punya tanggung jawab mertua. Bapak dan ibunya Bli Brata yang ada di kampung. Mereka sudah mewanti-wanti agar kami berdua cepat pulang. Bli Brata ini kan anak satu-satunya mereka. Lihat ini. Semuanya lihat.
Ini benar-benar nyata. Fakta yang tak terbantahkan. Tanaman ini memang benar-benar ada. Bukan omong kosong. Dan bukan sekedar isu. Tanaman ini pasti bertujuan buruk. Menghancurkan dan membuat celaka. Ratu Aji, matur suksema atas petunjuknya. Tiang juga menggarisbawahi hasil penerawangan Tu Aji bahwa yang memasang tanaman ini adalah orang dalam. Orang dalam. Ya, orang dalam. Itu artinya dia adalah salah satu dari penghuni rumah ini. Mimpi Tiang benar adanya. Bungkusan tanaman itulah yang Tiang lihat di mimpi berkali-kali. Persis. Pasti karena itu Tiang kena sengkala. Anak Tiang meninggal dunia. Siapa yang kurang ajar menaruh tanaman itu di sini? Siapa? 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 Ampura, Dane sarang sinamian. Izinkan Tiang matur sedikit. Memang benar di pekarangan rumah Meme Saseh ditemukan tanaman. Ini fakta. Seperti kita saksikan bersama. Namun saran Titiang, terutama kepada Gede Caru, tolong didengarkan. Sebaiknya bungkusan dengan segala isinya ini dimusnahkan saja. Atau dibakar saja. Perkara selesai. Kemudian jangan lagi ada bahasan spekulatif tentang siapa yang memasang tanaman ini. Sebab jika spekulasi itu muncul, itu akan memunculkan praduga yang negatif antar sesama penghuni rumah. Bagaimana? Oh, iya. Peka setuju sekali baos jero bendeso tadi. Ya, sebaiknya benda-benda tanaman tadi itu diperlino saja, selesai sudah. Jadi tidak ada lagi kemudian saling tuduh ini yang memasang atau ini yang menanamnya. Akhirnya nanti akan terjadi perang fitnah. Sudah tentu tuduhan itu pastilah tidak mendasar karena tanpa bukti. Elengan nih kau. Tapi Tiang tetap yakin bahwa pelakunya adalah orang dalam. Ini harus diungkap. Dia ada di sini sekarang. Bisa Meme, bisa Adi Sake dan istrinya, bisa Adi Melasti dan suaminya, dan bisa pula Adi Meprani. Yang jelas, bukan Wojero Somil yang saat ini sedang menjalani hukuman di rumah tahanan polisi. Justru info awal tentang adanya tanaman ini saya peroleh dari beliau. Hei, Gede, kenapa dirimu sendiri tidak kau sebutkan? Kenapa? Kenapa? Belikan juga penghuni rumah ini. Sake, lancang sekali kau bicara ya. Justru akulah yang sejak semula mencari informasi dan kemudian menggali tanaman ini. Kurang ajar kau. Gede Caru, diam kamu. Kamu memang sangat keterlaluan yang tidak tahu diri. Hanya bisa bikin onar dan heboh saja. Diam! Anggura jero Dane semua.
izinkan Titiang menyampaikan hal yang sesungguhnya. Titiang tahu betul soal tanaman itu. Titiang tahu siapa yang menanamnya. Bahwa tanaman itu dibuat dan ditanam oleh orang dalam penghuni rumah ini. Itu memang benar. Titiang saksi. Titiang lihat dengan mata kepala Titiang sendiri. Orang itu adalah suami Titiang sendiri. Bapak? Ya, bapak kalian semua. Beliau melakukan itu ketika kalian semua belum lahir, sekitar setengah abad yang silam. Dan beliau melakukan itu atas sepengetahuan Meme. Ini aneh. Untuk apa Bapak tega memasang tanaman ini di pekarangan rumah sendiri? Apa untuk mencelakai kita semua? Ricaru, sekali lagi diam kamu! Diam! Mimi belum selesai bicara. Tidak semua tanaman itu bertujuan buruk, jahat, atau mencelakai orang. Bapak kalian tidak mungkin melakukan hal sekonyol itu. Mengerti? Maprani, ambil kain yang ada di tangan Gede Caru sekarang. Cepat ambil. Sudah, Mi. Sudah. Sekarang kamu baca tulisan yang ada di atas kain itu. Itu tulisan Latin. Tulisan asli bapak kalian. Sehingga kamu bisa membacanya. Nah, baca keras-keras agar semua orang bisa mendengar. Kepada anak cucuku, generasi yang lahir dan bertumbuh di tanah karang ini, hendaklah kalian selalu ingat dan eling pada nilai-nilai luhur kehidupan. Jagalah setiap jengkal tanah yang kalian pijak. Pelihara dan sayangilah dia, sebagaimana kalian memperlakukan itu pada dirimu sendiri. Jangan menjual warisan leluhur jika kalian tidak ingin kualat. Jagalah alam lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Biasakanlah diri kalian menanam, dan menanam. Tanamlah kebaikan. Tanamlah kasih sayang. Tanamlah karma baik. Tanamlah sikap toleransi antar sesama. Karenanya lah pesan ini kutanam untuk kelak kalian bisa gali dan membacanya. Demikianlah. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas. Kepada Ratu Haji. Kepada Ratu Haji. Berhentilah membuat kekacauan yang konyol ini. Kita sudah sama-sama tua renta. Terlalu naif rasanya
harus menaruh dendam lama berpuluh-puluh tahun silam. Tiang menolak cinta Ratu Haji.